ke 15 tim lain. So, let's go. Kita akan melihat seperti apa nih praktek dari ke-16 tim ini yang akan bermain di grup Yellow match ke-7 alias match pertama hari ini. Pesawat sudah diterbangkan. Lipovka menjadi pusat utama penerbangan menuju ke arah lautan pasta. Ya, betul sekali dan ini kayaknya agak familiar gue dengan flag pad yang seperti ini. Kalau nggak salah kemarin Irengel juga ada flag pad yang modelnya hampir sama kayak gini. Dengan kondisi circle yang tiba-tiba bouncing ke bagian utara. Ngambil shooting range, ngambil Severny, ngambil Gergopol, Ruin, Zarki masuk untuk circle yang pertama. Tapi apakah ini bakal menjadi pemetaan dan juga circle-circle yang serupa seperti hari pertama kemarin. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kita doakan Indonesia, hashtag #IndoPride, Gaspol, GD Win, apapun itu, GD Obat, jangan lupa dikasih hashtag di kolom GD live Obat. chat sekarang juga. Dan tentunya sebelum kita melihat fight-fight yang seru, kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga GD bisa tampil maksimal untuk hari ini. Berdoa, mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Indonesia! Woo! Indonesia! Oke, sudah pada turun semua Jerry. Apa yang bakal kita bahas untuk di early game saat ini? Oh, enggak, ternyata circle-nya ke kanan. Seperti biasa sudah pasti dong pertempuran di early fight. Langsung aja fokus ke Yasnaya Poliana, ada dua tim. Kali ini Falcon dan juga Time Entertainment. Sebelum-sebelumnya gue melihat Time Entertainment mendapat kontender Basic Tas JK atau Basic Tas Esports. Tapi di sini kontender baru Falcon nampaknya belum memiliki rumah atau memiliki drop zone yang pasti panjang kemarin. Jadi kita akan melihat dulu bagaimana mereka semua looting. Tapi buat teman-teman semua yang suka banget nih sama Messi, kita juga ada kolaborasi terbaru dengan Messi sambil juga merayakan atau bisa dibilang selebrasi lah ya, selebrasi adanya Piala Dunia. Kalian Ya. bisa langsung login ke game PUBG Mobile kalian, kalian rasakan sensasi bermain PUBG Mobile, rasa bermain bola. Ah, mantap. Itu kalau nggak salah ya, udah pernah gue lihat itu ada yang nendang-nendang bola di Erangel gitu kan. Jadi Jadi bola ya bisa tentunya juga. banyak banget, event-event PUBG Mobile yang bisa kalian nikmati di in game-nya PUBG Mobile. Jadi jangan lupa buat download PUBG Mobile sekarang juga secara gratis. Ada di App Store juga ada di Play Store. Langsung capcus. Yes, karena download PUBG Mobile gratis map Erangel. Betul. Kalau mau Bener map yang kan? lainnya jangan lupa di-download ya. Iya. Betul sekali, dan kita melihat tadi adanya beberapa tim yang lagi terbang jauh dari Jack juga seperti biasa, mereka bakal ngambil ke area ruins, rumah air dan sekitarnya sampai ke arah Rozok, lalu juga tadi gue melihat adanya VK atau Vivocate yang sudah menggunakan vehicle-nya. Mungkin yang bakal early fight itu yang di Yasnaya kalau memang mereka commit buat fight, apalagi kan, Yasnaya ini masalahnya agak besar juga ya, jadi masih Yap. bisa banget buat dibagi 2, masih bisa sharing area juga. Dan mungkin Time Entertainment belum terlalu mau berani untuk melakukan fight, tapi balik lagi kita nggak tahu yang namanya strategi itu bakal seperti apa, karena kalau kita lihat dari Betul. bagian klasemen, hmm, masih bisa banget sih dikejar-kejar atau bisa dibilang masih possible banget buat yang di papan bawah itu merangkak sampai ke papan atas. Yes, menurut gua setuju banget sih dengan apa yang lo omongin. Kalau kemarin kita ngelihat jaraknya agak jauh gitu kan dari peringkat 3 ke peringkat 4 ya, tapi sekarang jaraknya T2K Face Clan juga nggak terlalu jauh. Terus dari GK ke arah T2K juga sudah mulai mendekat, apalagi dari Geekfam dan juga GK, 2 tim yang kemarin di hari pertama benar-benar tampil maksimal banget. Tentunya hari ini bakal menjadi satu hal yang akan mereka buktikan kembali konsistensi yang sudah mereka lakukan kemarin dengan bermain, seperti yang pernah dibilang sama Sanskuy. Mau kondo ya, modal Mhm. konsisten dan doa ini yang harus diterapkan oleh semua tim juga. Ada doa, ada usaha. Jangan ada usaha tanpa adanya doa karena kurang berkah nanti. Ya memang harus berimbang lah ya intinya. Semuanya harus dilakukan, jangan cuman omong doang. Tapi melihat semua tim untuk di 4 menit pertama kayaknya, well ada beberapa yang belum nyampe loh bahkan sampai ke drop zone, reject. Ini gue nggak tahu ya apakah dengan sistem seperti ini mereka malah wasting time atau memang itu udah part of their strategy dengan melakukan rotasi super lambat, karena tadi kita melihat ya untuk circle itu kan ke kanan bawah. Jadi kalau mereka Ya, ngambil ke ruins, mereka tuh kayak bisa dibilang bolak-balik PR gitu. betul.
Tapi sebenarnya jadi satu keuntungan sih buat GD yang dropnya mereka kali ini mengamankan bagian farm dan juga Milta. Harusnya mereka bakal sangat tersupport banget dengan circle yang seperti ini. Tinggal gimana caranya mereka mengontrol zonanya supaya nggak ke-take sama tim-tim lain gitu. Atau ketika mereka lagi nge-split, mereka nggak keculik dengan mudah sama tim-tim lain. Menurut gue yang jadi PR-nya GD kemarin adalah mungkin ya dari kacamata gua ini, fight mereka yang kurang komit dan terlalu banyak third party yang gangguin mereka ketika mereka lagi fokus ke arah satu tim. Ya kalau ngomongin third party itu gua rasa semua tim kena lah ya, kena impact-nya atau imbasnya gitu. Tapi yang major-nya itu adalah lebih ke arah kalkulasi kalkulasi apa ya, rotasi sih. Kayak nggak pernah bisa gitu loh si GD ini dari circle 4 sampai selanjutnya tuh survive, atau alias dia bisa ngerebut zona. Daya dobrak mereka tuh, sulit, selalu kesulitan. Jadi misalkan mereka mau masuk ke dalam zona, selalu udah ada satpam zona yang dari jauh udah nembakin. Jadi kayak si GD tuh nggak berdaya sama sekali pas. Yap. Ya mau gimana lagi ya, namanya pelakor kan datangnya tidak diduga-duga gitu. Kalau pelakor datangnya diduga-duga ya pasti sudah diamankan posisinya, sudah sangat diantisipasi gimana cara mereka gangguinnya, tapi kan ini tiba-tiba digangguin. Kayak kemarin lagi fokus sama Face Clan tiba-tiba ada tim lain lagi yang gangguin gitu. Jadi Heeh. mau gimana pun namanya PUBG Mobile nggak cuma 2 tim yang bertanding, tim A lawan tim B, tapi ada 16 tim yang bertanding, apapun bisa terjadi. Ya karena ada 64 otak juga kan ya yang bermain. Kalau kita mungkin ngelihatnya 16 tim gitu, tapi kan kalau kita pretelin lagi ini ada 64 otak, 64 mulut yang kasih Betul. komando. Jadi, wah itu pasti complicated banget, that's why PUBG Mobile tuh selalu menarik untuk ditonton, apalagi PMGC kali ini menyuguhkan sistematis yang baru banget sepanjang PMGC. Kalau kita tracking back lagi dari 2020, 2021, dulu itu kan selalu dipisah ya Pas ya, kayak dari East sama West itu dipisah, nggak digabung. Ini baru kali pertamanya langsung digabung dari kualifikasi atau group stage. Yap, ada beberapa perbedaan rules tentunya yang semakin menguji tim-tim yang bertanding apalagi tim yang udah sampai di PMGC. Jadi masuk ke PMGC-nya aja susah, udah masuk di tes lagi. Ya mau gimana namanya, Iya. kita mencari tim terbaik dunia gitu untuk 2022. Siapa yang bakal menjadi tim terbaik dunia untuk di tahun ini? Ya inilah nanti hasilnya di babak final nanti yang akan diadakan di Jakarta. Siapakah tim yang bakal mengangkat trofi untuk kasta tertinggi PUBG Mobile ada di PMGC. Betul betul betul, itu yang masih kita tunggu-tunggu dan perjalanan panjang masih kita tempuh juga, masih penasaran nanti ini grand finalnya bakal venue-nya ada di mana. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin tuh nanyain, "Kak, udah ada belum penjualan tiket?" "Belum, sabar, ini aja masih group stage," gitu kan. Kita aja masih belum tahu nih siapa-siapa lagi yang bakal ngisi slot ke final. Yang masih penasaran gue banget itu adalah kan ada 3 invitation tuh Pas, ada Nah, SMG, ada aduh siapa, Alter Ego, tuan rumah. Nah heeh, satu lagi nih, gue masih itu. penasaran. Lu penasaran juga kan pasti? Itu ya, kalau kalau dibandingkan kayak informasi tiket sama invited-nya, kalau gua mungkin gua lebih penasaran, ini invited-nya siapa nih satu lagi nih, tapi mungkin ya buat teman-teman komunitas, udahlah bodo amat yang di-invite siapa, gue butuh kepastian, tiketnya gimana, dapetinnya gimana, jadi mungkin yang dari luar kota bisa bisa mengamankan cutinya mereka, jangan kayak mereka udah ngambil cuti tiba-tiba sampai sini ternyata mereka nggak ngedapetin tiket, mungkin itu yang dikejar sama teman-teman dari Mhm. komunitas. Tapi kita yang sebagai caster yang nantinya bakal bismillah dapat hari di, babak PMGC final yang kita harapkan adalah informasinya dulu nih, ini gimana ya, satu tim invited lagi yang bakal ada di final kira-kira siapa nih? Nah, masih ya menjadi pertanyaan besar. Jadi teman-teman nih boleh banget prediksi-prediksi, tebak-tebak manggis ya di kolom komentar. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi tim invited-nya nanti di grand final. Tapi sembari kita menebak-nebak, tadi circle kedua udah ke-reveal, udah mulai kelihatan. Nampaknya menuju ke arah Milta Power, semakin ke Yap. kanan dan tadi numpuk ya kalau kita lihat ada banyak sekali rotasi secara bersamaan kayak GK, 4AM. Sedari kamera yang berjalan di menit keempat, gue melihat mereka nggak berhenti-berhenti, rotasi terus, puter-puteran terus, dan bahkan mereka bertemu di titik bagian shelter, nih, Pas. Iya betul, dan yang paling banyak sebenarnya kalau gue lihat dari tadi 4AM, mereka gerak sedikit ketemu sama NSR. Tadi lewatin daerah kekuasaan lagi dari Furious Gaming dan sekarang mereka bakal digangguin lagi sama Tem. Kemanapun 4AM bergerak, mereka benar-benar dihantuin rasa takut, di zoning out terus, gak punya sebuah kepastian gitu. Kira-kira daerah mana yang bakal mereka secure dan sekarang mereka berarti di bagian utara dari arah prison. Ada tembakan juga menuju ke arah pemain-pemain Wow. dari tim 4AM kali ini. Basic Task yang mengganggu 4AM dari sebuah shake kecil.
Ya, karena memang kalau kita lihat itu tadi posisi dari Foreign terbuka banget di bagian belakangnya. Memang di bagian depan tertutup ya oleh batu-batu besar, tebing-tebing besar, tapi bagian belakang kosong banget. Makanya tadi ada beberapa peluru bisa nyasar, bisa masuk juga menuju ke arah badan-badan player dari 4AM. So far dua-duanya stay, dua-duanya break dulu nunggu di sini, belum ada yang melanjutkan perjalanan mereka. Jadi kayaknya lagi mikir muter otak sih lebih tepatnya dari 4AM, "Nih kira-kira kemana ya? Dari tadi perasaan Betul. gua ke kiri ada orang, ke kanan ada orang, ke atas juga udah ada orang." Mereka tidak menyangka atau mungkin di luar ekspektasi mereka kalau ternyata banyak tim yang juga melakukan early rotation untuk di hari ini, Pas. Ya, betul. Jadi kalau diperhatikan dengan flag pad dan circle pertama yang sudah terlihat tadi, rata-rata tim bermain dengan rotasi yang sangat cepat. Kita lihat Base Clan tiba-tiba sekarang mereka udah mengamankan di daerah perkayuan dan bertetanggaan dengan GK. Terus tadi dari NSR mereka mengamankan di bagian luar dari farmnya. Terus di mana lagi tadi? Di bagian sekitarnya Milta kiri atasnya sudah ada Mhm. tim lain yang menunggu juga. Jadi terlalu banyak yang berotasi dengan sangat cepat itu yang ngebuat beberapa tim kerepotan ketika mereka lagi melakukan rotasi dan salah satunya yang tersorot dari kamera dari tadi adalah 4AM-nya sendiri gitu. Sementara dari FaZe Clan yang sudah mengamankan bagian perkayuan dengan split yang begitu berani, Vintores nge-split seorang diri loh Jel. 3 lainnya berada di Mmm. posisi yang dempet, satunya nge-split jauh banget, tapi GK kali ini yang bakal mengganggu dari arah 4AM setelah tadi ada percobaan gangguan yang dilakukan oleh Basic Task ke arah 4AM, kali ini GK lah yang bakal mengganggu, pertahanan dari 4AM. Nah, memang sih kalau kita lihat checkpoint dari 4AM ini nggak enak ya, bener-bener terbuka dari berbagai sisi, terus juga mobil-mobilnya sih yang gue khawatir juga gue lihat, itu kan dari tadi ditembakin lah, udah pasti lecet, bannya gembos, udah nggak tahu lah itu Ya. mobil jadinya apa. Dan itu mobil kan atau vehicle aset berharga banget ya buat mereka melakukan rotasi, apalagi kalau kita lihat dan berkaca dari grup-grup sebelumnya, rotasi itu selalu menjadi kunci untuk di mid to late game-nya. Dari circle keempat, banyak analis yang sudah mengatakan, ya Eldogel lah, lalu ODD, lalu Junior, lalu Wolvie, rotasi circle 4 udah wajib banget ya lu dapet circle, kalau misalkan enggak, mungkin bisa lu rebut, tapi sulit dan chance-nya kecil. Yes, setuju gua dan sepakat banget apalagi kalau misalkan lo nggak dapet circle, satu hal yang benar-benar lo butuhkan adalah vehicle. Lo butuh banget mobil, lo butuh banget kendaraan buat lo forting entah di tengah jalan atau di, dekat sama pohon, batu dan segala macam. Manfaatin obstacle-obstacle yang ada di sekitar sana gitu dengan forting mobil yang lo punya. Tapi, ngelihat kondisi kayak gini ya, ini tempo fight-nya yang bener-bener lambat banget sih Jel, bahkan belum ada satupun player yang dipulangkan ke arah lobby, yang Mhm, bertetanggaan banyak, yang bentrok banyak, tapi yang pulang ke lobby belum ada. Bahkan kenok pun dari tadi kayaknya ya. gue belum ngelihat ada yang kenok. Ya, udah pasti. Karena lagi-lagi kita melihat juga mereka pasti melakukan evaluasi apa yang sudah terjadi untuk di match pertama. Nggak mungkin dong mereka kemarin bermain setelah 6 match itu tidak ada evaluasi gitu kan. Jadi udah banyak sekali yang mereka dapatkan ilmu-ilmu apa saja yang harus mereka terapkan. Makanya dampaknya itu adalah seperti ini Pas untuk di match pertamanya. Semuanya uji coba gitu kan. Semuanya mencoba-coba apa yang sudah direncanakan, di-planning-kan. Dan kita melihat juga ini ada GLD, salah satu tim asal dari Europe. Mereka mengumpulkan poin dari Western Europe PMGC poin 1464 dan mereka ini Wow, peringkat pertama. Jadi, well ini adalah salah satu tim yang mungkin nggak terlalu orang ngomongin ya, nggak terlalu banyak nggak orang terlalu bahas dan di-notice ya? mungkin ya nggak terlalu di-notice dan mungkin, apa ya, bisa dibilang nggak familiar gitu loh pas di telinga kita. Yap, ada beberapa tim sih memang yang agak kurang familiar gitu kan di kuping kita, karena mayoritas scene dan mayoritas orang yang ada di Indonesia pasti ngelihatnya lebih ke arah scene-scene dari Southeast Asia-nya gitu. Sekalipun ngintip Betul. palingan ke arah PEL. Jarang banget ada yang ngintip sampai ke regionalnya Brazil lah, Europe lah, pokoknya daerah-daerah West tuh jarang banget ada yang ngintip. Padahal kalau diperhatikan Mhm. banyak banget tim dan player yang cukup berpotensi dan sangat membahayakan datang dari arah regional West. Nah, itu dia. Contohnya juga Furious Gaming ya. Tadi sempat kesorot ya Furious Gaming. Mereka ini peringkat pertama dari Latin America Points PMGC. 1.630 poin. Bayangin, itu gede banget loh. 1.630 dan itu peringkat pertama dari Latin Amerika. Berarti kan bisa dibilang ini adalah one of the big contender juga, sama seperti Vivo Kate Star. Ini mereka peringkat pertama dari Brazil PMGC Points, walaupun memang PMGC Points dari Vivo Kate Star nggak sebanyak dari Furious Gaming, mereka mengumpulkan 1.263, tapi well,
inilah faktanya, inilah hasilnya dan mereka mendapatkan slot untuk bisa bermain di PMGC, mereka beradu juga dengan tim-tim kuat dari East. Tapi Oh pas kita lagi ngomongin oh. poin, ada yang sudah bertetangga di sini Pasta. Ya betul, gua grogi jadi nge-cashnya kali ini ya. Ada pertemuan antara Gika dan juga 10 pemain dari tim GD Gits. Daibo terjebak di bagian lantai 1, sebuah sniper tower dan molotov akan dilemparkan ke bagian dalam sana. Granat di atas tadi sudah mulai dikokang, tapi sepertinya di-cancel begitu saja dan molotovnya connect. Ternyata tidak hanya molotov melainkan ada granat juga yang berhasil menumbangkan seorang Daibo tanpa adanya backup dari pemain GD yang lainnya. Booms hanya bisa mengintip dari balik bukit karena terlalu greedy untuk menyelamatkan Daybot yang terjebak di antara dua pemain GK. Oh, wow. Kalau kita lihat dari bagian minimap sepertinya tidak ada pergerakan ya. Lebih tepatnya tidak ada misi penyelamatan atau usaha buat dobrak Wow, langsung menuju ke arah rumah jamur. Tapi ternyata kita melihat juga ke arah yang berbeda kali ini. Sudah ada iring-iringan juga The Xavier beriring-iringan bertemu dengan tim NSR atau Nongshim Red Force. Bahkan ada third party lagi-lagi Geek Fam muncul sebagai third party mengganggu permainan mereka semua. Sporta berusaha untuk FPP mode tapi lagi dan lagi Geek Fam sukses untuk mendapatkan 2 eliminations atas fight dari The Xavier dan juga Nongshim. But this is the time buat Geek Fam untuk mendapatkan lebih lagi. ya tapi ada backup dari Frankie tadi menembak menuju ke arah Mika dan langsung dibanting setirnya begitu saja. Yohei menuju ke arah satu pemain dari tim The Xavier. Frankie ada di bagian balkon kali ini dan langsung diratakan begitu saja. How can? Ternyata Booms dari GD Gits berhasil setidaknya membantu fight antara Geek dan juga The Xavier. The Xavier dipulangkan ke arah lobby. Oke, berarti udah bisa kita katakan sudah mulai padat sensus penduduk dari area shelter. Semuanya udah mendekat dan nggak terlalu banyak ruang gerak yang bisa dimainkan. Face Clan pun tadi kalau kita pantau, mereka bertemu dengan Genesis Dogma. Satu player dari Genesis Dogma down dan sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Paman Nichil harus dipulangkan dengan begitu cepat. Hanya tersisa Alan dan juga Encang alias Boom. Melemparkan Nits ke arah bagian depan dari seorang Booms. Harap-harap connect menuju ke arah player-player Face Clan. Tapi terlalu jauh jaraknya dan mungkin dari Booms better dia cabut sih sama Alan buat ngambil zona. Ya seharusnya iya sih, itu untuk ngasih atau ngambil keputusan yang bijak banget. Tapi apakah jalur cabut mereka nanti bakal clear dan akan membuat mereka sampai ke arah zona yang berikutnya. Sambil melihat Cielo yang dari tadi menembak menuju ke arah pemain-pemain dari tim FG yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. Tapi dari 4AM, tadi mereka susah gitu ya buat masuk ke dalam zona. Tapi ternyata mereka bertengger cukup lama di posisi ini, Jel. Hmm, bisa dibilang agak magic ya, magis gitu. Iya. Setup mereka luar biasa, tapi what? Nice, Alan! Hah, hantam sudah, gak apa-apa, let's go, ayo bertahan. Aduh, ada Yuhai lagi di depan sana, bakal langsung di spray down aja oleh seorang melakukan dansa di balik sebuah pohon, tapi mobilnya masih belum meledak. Hati-hati bakal ada didatangin oleh dua player dari Geek Fam. Booms kewalahan di sini, tidak bisa kemana-mana, and that's it. Akhir dari Genesis Dogma Gits. It's okay, bawa 2 pulang poin. Seenggaknya itu ya modal yang cukup baik juga. Tapi kita lihat Geek Fam bagaimana mereka sedari tadi. Kok timingnya tepat mulu ya pas? Iya dan Geek Fam tuh nggak takut loh, mereka ngadapin nggak cuma satu tim doang GD, tapi mereka menghadapi Faceclan, mereka menghadapi Vivocade, dan mereka percaya diri banget gitu di tengah-tengah blue zone yang sekarang ini sedang mereka hadapin. Pergerakan dengan barbar dengan menggunakan sebuah vehicle jarak tembakan dari seorang Drian namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya ke arah Geek Fam. Snaps tumbang karena blue zone yang menyakitkan, namun Mika bakal melemparkan granat menuju ke arah pertahanan dari Vivocade. Sayang sekali, granatnya tidak mendapatkan satupun knock ke arah Vivocade. Ya, ini adalah 2 tim yang memang harus bergerak juga masuk ke dalam zona do or die moment. Tapi ada nice nades, gokil, gorengan kikil, gosokan dekil, gila, coy, Geek Fam-nya rata. Itu permainan nades yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Vivocade. Itu gue yakin Agus pengen banget ngebahas soal granat-granat sih. Iya, karena dia adalah salah satu analis yang benar-benar greget banget gitu kalau ngelihat sebuah permainan utility yang apalagi levelnya tinggi banget tadi dimainkan sama Vivocade. Gua kira Vivocade bakal rata sama Gila. Geek Fam gitu karena kita tahu kualitas permainan utility dari Geek Fam juga cukup bagus, tapi ternyata permainan Vivocade tadi dalam kesabarannya mereka, timingnya mereka untuk melemparkan granat lebih rapi di momen tadi ketika mereka sedang menghadapi Geek Fam. Gokil sih. Tapi memang tadi posisi dari Geek Fam juga lagi bonyok gak sih? Kayak dia baru kelar perang, dia mau jalan, belum siap. Ya. Ternyata udah dibombardir duluan sama Vivocade. Itu dia betapa panasnya tim yang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Lihat kan ini udah zona 4 menuju ke 5. Semua Yap. tim yang nggak bisa masuk ke dalam zona
udah pasti keteteran. Nah lihat nih VK ya, ini Vivocate dia belum masuk ke dalam zona, tapi dia sudah berusaha untuk berputar-putar, di dalam sudah ada kiri dan kanan, sudah ada 4AM, Betul. sudah ada Team Entertainment juga. Ini gue penasaran nih, ini Vivocate mau ambil jalur mana nih pas? Iya, dia lagi galau kayaknya. Kanan ada, kiri ada, depan juga ada, dan 4AM langsung mem-pop up smoke-nya. Muter lagi. Menunjukkan bahwa daerah sana tuh udah nggak aman lagi buat Vivocate. Dia bakal tarik mundur ke arah belakang. Dan Giki ternyata masih menyisakan satu anggota mereka. Masih ada Satan tadi yang bersembunyi di balik sebuah batu. Dan 4AM sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Basic Tas. Dan Jesse diamankan begitu saja. Namun King Shen juga berhasil diamankan. Ada Basic Tas yang memberikan counter knock yang menunjukkan ada pemain-pemain dari 4AM. Basic Stats ya, mereka sudah touchdown dan mereka nge-lockdown pemain-pemain dari 4AM. Masih bisa di-revive player-player dari 4AM, tapi mungkin nggak banyak waktu yang dimiliki oleh 4AM karena melihat dari zonanya sudah mulai bergerak juga secara perlahan. Dan lagi-lagi tapping-tapping terus dilakukan oleh seorang Zvan guna untuk menghalau pergerakan dari Basic Tas karena tadi memang Basic Tas yang mengganggu. Sementara kita melihat juga Never Alone lagi berusaha untuk regroup. Udah mulai ada bukan bala, tapi lebih tepatnya gangguan dari IHC. Tapi di sini melihat lagi Vivocate. Adrian, 4 elimination seorang diri dari total 6 elim pas. Ya, dan pertanyaannya apa yang terjadi dengan Geek Fam dan juga GK gitu. Dua tim yang cukup mendominasi di hari pertama kemarin, mereka sekarang sudah dipulangkan ke arah lobby walaupun Geek Fam masih terbilang cukup strong karena mereka mendapatkan 7 elimination, tapi kita harus fokus karena masih ada 9 tim yang bertanding termasuk IHC yang mulai mendekat menuju ke arah tim Falcon. Ada di bagian atas dari tim Falcon, belum ada lemparan granat, sudah mulai dimasak tapi bakal dilempar tipis, tersangkut sedikit menjadi kembang api dan gagal mendapatkan sebuah knockdown. Namun Damar dan di dalam posisi yang siap, malah tiba-tiba trade talk yang terjadi dengan sangat cepat. Tukar satu kali ini dan sebuah intipan dari seorang Damar datang di waktu yang tidak tepat. Oh, bukan Damar tadi yang kenok, tapi pemain lain lagi dari tim Falcon, malah dua kenok sekarang dan duanya lagi low HP, bakal dikejar sama seorang Damar, masih bersembunyi dan hide and seek-nya. Wow, tidak di-push, di buying time lagi sama Falcon. Gila. Sabar banget sih. Tadi soalnya nades dari Damar connect dan bakal ada susulan follow up Molotov menuju ke arah bagian depan. Membuat IHC terbakar. Pusing dia kepalanya sudah karena tadi ada usaha revive tapi digagalkan. ID seorang diri saja sudah mulai dijepit dan itu dia Vulcan. Ini dia kekuatan dari Arab. Luar biasa dengan 2 player bertahan mereka bisa survive melawan 4 player dari IHC. Betul, dan yang gue pertanyakan tadi, di awal-awal ketika kameranya ke caster, gue udah mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi untuk tim-tim yang ada di barisan papan bawah. Dan sekarang Falcon membuktikan hal tersebut. Mereka tampil dengan begitu maksimal dengan dua pemain mereka yang bertahan, mereka mampu untuk memulangkan IHC atau Zeus ke arah lobby. NSR masih ditunggu-tunggu nih performnya mereka di grup Yellow. The Xavier juga, GD juga, Tem juga, karena Falcon sudah mulai menggila. Tapi Falcon mendapat sebuah gempuran yang tidak mereka duga, namun mereka berhasil mendapatkan satu reject. Ada Reggie tadi yang berhasil diamankan dan dipulangkan ke arah lobby, namun kali ini Falcon hanya menyisakan seorang Yusef. Oh my god, Damarnya soalnya ter-take down dan Yusef nggak bisa kemana-mana. Nggak ada smoke. Terbuka posisinya, tidak ada smoke, mobilnya lagi digunakan, tapi ternyata Morman mampu membasmi 2 player dari 4AM secara bersamaan. Luar biasa, gokil banget. Tersisa Sven seorang diri saja sebagai last man standing. Apa yang bisa dilakukan Sven? Depannya ada orang, kiri ada orang, dia harus revive terlebih dahulu. Tapi setelah revive, apa nih plan selanjutnya? Karena kalau kita lihat, smoke-nya udah Kelihatan. habis juga. Smoke-nya habis, kelihatan, dan Rata-rata. 4AM bakal bye-bye. 7 tim kali ini Jelly yang tersisa. Vivocate masih bertahan dengan 8 elimination. Granat sudah mulai ada di tangan, bakal dilemparkan. Namun ternyata, ini kerugian banget buat Reject karena tidak hanya menghadapi Vivocate, ada gangguan juga dari bagian lain. Basic Tas juga sedang mendapat sebuah tekanan karena Vivocate ini fokusnya mereka kemana-mana sih. Jelalatan banget matanya dari Vivocate. Lihat setup minimap dari Vivocate. Mereka agak jauh, split, tapi masih aware dengan satu sama lain. Bahkan tempat-tempat atau spot yang mereka dapatkan tuh enak banget. Kayak mereka masih punya smoke, masih punya batu besar, masih punya mobil juga. Dan informasinya ini legit banget yang dikumpulkan sama Vivocate. Tapi so far kita melihat juga masih ada T2K yang masih lengkap dengan 4 player. Lalu ada GLD juga, Game Lord yang tadi sempat kita bahas, ini namanya namanya agak asing. Tapi permainan masih cukup baik. Mereka masih bertahan dengan 4 player, Pasta. Betul, walaupun mereka belum mendapatkan elimination, tapi setidaknya ada objektif yang mereka kejar dan sejauh ini berhasil masuk di top 6 untuk kondisi di menit ke-24 saat ini. GLD, mereka bermain dengan sangat yakin ada di bagian utara. Reject sudah kehilangan 2 anggota mereka, tinggal 2 player lagi. Sementara ini masih mendapat gangguan dari RV Vivocate, meletup namun hanya menggeser sebuah mobil Jelly. Masih belum connect, Reject masih bisa menjadi ninja.
Di bagian belakang smoke juga, memang kan Ninja tuh dari Jepang ya, jadi ya sesuai dengan skill setnya juga. Sementara melihat dari Megrelin Masuk. terus menggali informasi, mencari informasi lagi. Reject enak sih posisinya, karena dia ada di bagian lower ground kan, jadi masih belum terlalu terdeteksi dari angle shot-nya juga masih belum langsung direct ke Reject. Tapi ternyata Diego lah yang terdeteksi terlebih dahulu, mobilnya dihancurin oleh seorang Mormon dan Time Entertainment. Mungkin udah bisa menjawab sedikit pertanyaan kita kemanakah Time Entertainment kemarin dan mereka masih bertahan dengan 4 player, Pas. Betul, dan 4 elimination Jel, jangan lupa mereka sudah mendapatkan 4 elim Oh untuk iya? kali ini. Dan mereka butuh bergerak sih sekarang karena baru ada 2 tim atau bahkan 3 tim yang itu pun masih belum terlalu aman gitu, ada di zona yang ketujuh mereka baru mengamankan bagian pinggiran circle-nya aja. Vivocat nih pusing 7 keliling gimana caranya mereka masuk karena kanan mereka udah dijagain sama Tem. Time Entertainment ya, sudah benar-benar kuat banget di area jam 3-nya. Dia tinggal gerak sedikit doang sih untuk bisa masuk ke dalam zona, tapi memang bagian depannya itu open banget, lebar banget, harus punya vehicle yang lagi digunakan oleh player-player Tem, tadi langsung regroup ke satu titik yang sama, tapi VK atau Vivocate dia sudah mendapatkan informasi bahwa adanya pergerakan, Reject pun sama, mau sama-sama bergerak. Ini kalau semuanya bergerak di waktu yang tepat, wah ini Iya. kacau sih. Betul, pasti bakal chaos banget dengan kondisi semuanya bergerak untuk mengamankan circle yang ketujuh. Tem juga sudah mulai membangun pergerakan, tapi enaknya Tem, depan mereka tuh gundukan. Yang jadi masalah, gundukannya nggak masuk ke dalam circle-nya. Enaknya ada gundukan, tapi gundukannya nggak masuk ke dalam circle. Mau nggak mau mereka harus ke voting, tapi tiba-tiba, what? Sebuah lindasan yang begitu sadis memulangkan Falcon menuju ke arah lobby Jelly. Wah gila, Afgan Cepet banget Gaming. sih momennya. Itu nggak ada ampun atau mungkin nggak sengaja ya, dia langsung lewat gitu aja, pas banget dapet timing, ya udah rata. Langsung Vivocate juga diratakan, sisa 4 tim aja, tapi Time Entertainment yang agak sedikit kewalahan di sini karena mereka lagi berupaya untuk masuk ke dalam zona. Tembakin, lockdown juga sama Rick. Manajer Onyx ini memang meresahkan sekali ya. Train to Betul. Kill, tim mengerikan asal dari South Asia ternyata kali ini sudah menunjukkan kembali konsistensinya. Mereka kemarin peringkat 3 selesai di hari pertama. Hari ini mereka masih survive di menit pertama sampai late game. Betul, dan mereka potensi gede banget gitu untuk sedikit mendekat lagi ke arah poin dari Giki karena Giki juga tidak tampil terlalu maksimal untuk hari ini. Tapi satu pemain dari arah GLD sudah berhasil diamankan juga, lagi-lagi reject. Bermain dengan begitu bagus walaupun hanya menyisakan 2 pemain saja dengan kondisi split kali ini Duelo akan dikasih tanggung jawab untuk ngelock ke arah Tem. Sementara Divin kayaknya yang bakal coba backup ke arah T2K-nya. Mereka split fokus ya. Agak berani ya yang dilakukan, tapi nampaknya lebih berani tembakan dari seorang Akashi. Habis ditembak, dapat orangnya, dia mundur lagi. Kan kasihan ya, baru diterima padahal. Tapi kalau kita lihat bakal ada lagi follow up dari Victor menuju ke arah Time Entertainment. Diacak-acak posisi dari Time Entertainment. Mereka nggak bisa kemana-mana sih, cuma bisa dapetin satu spot pohon kecil doang tuh. Betul, ini spotnya kayaknya udah gak banyak lagi deh. Lu lihat di minimapnya Jel, itu nggak ada Iya. satupun tim yang ngamanin tengah circle. Karena ini ladang gandum tuh, ladang yang tidak ditaburi coklat dan sangat berbahaya banget. Bahkan jadi ternyata kembali lagi meneruskan sebuah aksinya mendapatkan satu persatu pemain dari tim GLD. GLD sudah kehilangan satu anggota mereka, satu sedang tertakedown. Sementara Legend akan memperhatikan ke arah Tem lagi dan lagi percobaan untuk mereka lakukan. Dan T2K juga sudah mulai bergerak lebih berani lagi untuk menghantam satu tim di bagian kiri mereka. Berbeda halnya dengan Duelo yang masih ngelok juga berbicara tim dan Tem bakal menjadi bombardir massa karena semua tim menembak berbicara mereka, tapi ternyata satu tim lain yang akan lebih dahulu pulang ke arah lobby dan kali ini hanya menyisakan 3 tim yang tersisa. Mormon takedown. Masih bisa di-revive nampaknya oleh seorang Exozip, tapi kayaknya Exozip udah nggak punya nyawa lagi tuh. Bagaimana dari Train to Kill, mereka mengendalikan zona dengan sangat-sangat baik. Dan mereka tuh dapat kayak cekungan kecil gitu loh. Apa sih kayak lower ground tipis banget yang bisa Yap. dia mainkan. Dia dapat obstacle juga. Itulah mungkin porsi kekuatan dari Train to Kill, tapi what? Ternyata malah Time Entertainment yang masih bisa bertahan di sini. Exozip udah nggak punya healingan sama sekali, udah nggak punya nyawa lagi. Dan itu udah mulai kelihatan juga kakinya ditembakin. Mormon pun tertahan di bagian belakang dari batu. 1v2 situation. Segalanya masih possible, everything masih bisa terjadi Mormon. Tapi masalahnya udah nggak punya armor. Ini kesempatannya besar banget buat Train to Kill sih. Satu lawan satu tapi Jel.
Legendnya Oh no. tumbang, tinggal Jane seorang diri. Oh no. Morman tidak memilih untuk melakukan sebuah revive karena dia bakal melemparkan semua utility ke seorang Jane. Akan intip kembali, mobilnya bakal lincar juga. Nggak ada orang, mobil pun jadi. Ini kalau kena efek ledakan ya bakal lumayan ngasih splash damage-nya ke seorang Jane. Tapi sepertinya dari seorang Morman, akankah dia menyelamatkan satu pemain mereka? Exozif dia bergerak maju sedikit ke depan sana, tapi terlalu open field. Mengincar seorang Exozif dan counter shoot dari Morman masih belum berhasil bergerak seorang Jane. Jane masih punya waktu dong dia buat healing dan Legend akan memberikan informasi dengan rangkak mendekat menuju ke arah Morman. Wah, ini seru banget. Ini seru banget. Ada orang dalam dari Train to Kill yang berusaha untuk mendapatkan informasi, tapi that's it. Menang dari segi pohon, menang obstacle juga Train to Kill, nyaris saja kehilangan winner chicken dinner yang mereka inginkan. Tapi memang posisi menentukan prestasi, Team Entertainment sudah tidak punya healing lagi, and that's it. Winner chicken dinner untuk Train to Kill. Yang gue bingung satu sih tadi, kenapa nggak ada upaya buat revive pemain dari temnya dulu gitu. Padahal tadi kalau gue hitung-hitung kayaknya secara timing dapat. Tapi untuk lebih jelasnya kayaknya bakal kita lempar langsung aja ke Dona Junior dan juga Wolfie yang sudah bersiap-siap. Silakan Dona. Baiklah, thank you para caster. Kita sudah membawakan game pertama kita. Akhirnya Train to Kill, tim Nepal yang baru aja tadi di interview. Dan mereka tidak mendapatkan WWCD sama sekali di hari pertama kemarin. Tapi mereka bisa untuk masuk ke jajaran top 3 klasemen. Akhirnya mereka mendapatkan hal yang sudah diidam-idamkan sedari kemarin. Jadi mungkin gue langsung lempar aja ya pertanyaan tadi dari Bro Pasta yang terakhir ke arah Junior. Kenapa nggak di revive dulu nih pemain dari tem tadi, Gus? Silahkan mungkin lu jabarkan, Gus. Mungkin ngomongin kemungkinan yang lain ya. Lo kayak nothing juga menurut gue kalau untuk di revive, lo minim resource juga. Lo mendingan satu yang ter-take down itu buat jadi baiting. Dan itu membuka badan banget, badan dari T2K.